Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Curi kendaraan yang menjadi barang bukti di kantor polisi, seorang pria diringkus di Merauke. Diduga sopir dalam pengaruh minuman keras, sebuah minibus di Merauke menabrak pembatas jalan dan terperosok ke dalam drainase. Jumlah kasus kematian pasien positif COVID-19 tinggi di 5 kabupaten. Satgas minta warga yang bergejala segera dibawa ke rumah sakit. Pencuri sepeda motor biasanya memilih sasaran di kawasan pertokoan atau kompleks perumahan untuk beraksi. Namun, Cornelis tidak gentar. Ia justru memilih kantor polisi sebagai sasaran aksinya. Ia nekat mencuri sepeda motor yang justru diparkir di halaman belakang kantor Lantas Polres Merauke. Ia membawa kabur sepeda motor yang merupakan hasil sitaan polisi untuk barang bukti. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. 2 hari kemudian akhirnya Cornelis ditangkap tim Buser Polres Merauke di distrik Sota. Oh, motor apa yang Om ambil itu? Tidak apa? Yang malam minggu. Yang malam minggu itu Motor X-Ride. Ambil di mana? Itu parkiran lantas. Parkiran Lantas. Tempat BB itu. Dari Shopee saya, dari Shopee bang. Sudah sering kan curi-curi motor begitu? Tidak, saya tidak sering. Tidak pernah. Cuma baru malam itu. Terus kenapa mau curi motor itu? Saya tidak curi, cuma mau pakai beli Shopee. Pakai buat beli Shopee. Iya, baru balik lagi. Tidak ada kuncinya, bagaimana tuh motor? Start tidak hidup, kita pasti. Kami melakukan penangkapan di Sota. Pengejarannya berapa lama? Jadi pada saat informasi kami dapat bahwa telah terjadi pencurian pagi harinya, kemudian kita pelajari CCTV. Dari CCTV kita mengenali pelakunya dan kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah berada di Sota. Akhirnya tim melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Pelaku sempat melakukan perlawanan tidak saat ditangkap? Jadi pada saat melakukan penangkapan pelaku sama sekali tidak melakukan perlawanan. Tersangka saat ini sedang diperiksa polisi. Akibat perbuatannya ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mobil minibus ini terperosok masuk ke dalam drainase di Jalan Ermasu, Merauke, Minggu kemarin. Kecelakaan tunggal ini menjadi tontonan warga sekitar. Menurut saksi, minibus sempat menabrak pembatas jalan lalu terperosok masuk ke dalam parit. Tinggi laju. Lagi. Laju jam berapa? Jam 2 ya? Dorang ada berapa orang dalam mobil? Saya tahu ada berapa orang. Tapi semua keluar malam itu. Ayo, semua keluar. Pas mobil lari dari sana itu, Heeh. kita sudah keluar. Oh, dia keluar. Nah, kita sudah keluar. Kita harus beli air itu kita keluar. Jadi dong keluar itu ada dari mobil ini ada berapa orang? 4 Kita kah? tahu berapa orang keluar. Banyak? Kita tahu juga, maksudnya yang keluar ini kita belum lihat. Tapi mabuk pasti. Nah, mau mabuk sih. Tapi balap kencang ya. Ada balap kencang itu datang tabrak itu. Balap itu Ah. tabrak itu baru lari ke sini. Baru ke sini ya. Oke. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini menyebabkan 3 penumpang minibus menderita luka ringan. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil diduga tidak bisa menguasai kendaraan karena dalam kondisi mabuk minuman keras. Mobil yang melaju dari arah Ermasu menuju ke Parako hilang kendali karena diduga Pak sopir dan teman-temannya dalam pengaruh alkohol, sehingga dari pertigaan Ermasu mobil tersebut mengalami kecelakaan. Kira-kira demikian. Itu di mobil ada berapa penumpangnya, Pak? Sekitar 3 orang itu, Pak, dengan sopir. Dengan sopir. Tapi semuanya sehat. Artinya tidak ada apa hal yang berarti untuk luka kira-kira?
Luka-luka tidak ada, tetapi semuanya diduga dalam pengaruh alkohol. Peredaran minuman keras di Merauke cukup marak. Tidak sedikit mereka mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk berat. Padahal tindakan ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ani mendatangi kantor Polsek Mimika Baru. Wanita ini melaporkan adik kandungnya sendiri yang diduga telah menganiaya dirinya. Penganiayaan terjadi Sabtu lalu di Jalan Patimura, Jalur 8. Ani mengaku saat itu pelaku dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan istrinya karena takut dipukul. Sang istri meminta perlindungan dirinya. Ani mengatakan tindakan adiknya sudah melewati batas sehingga ia berusaha menasehati serta mendamaikan pasangan ini. Namun justru ia menjadi korban. Adiknya bernama Berto malah memukul sang kakak hingga menderita luka lebam di tubuhnya. Aparat Polsek Mimika Baru langsung mendatangi lokasi kejadian untuk menangkap pelaku, namun pelaku sudah melarikan diri. Ada salah seorang ibu rumah tangga yang datang melapor di Polsek Mimika Baru. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Menurut kronologis dari ibu tersebut, bahwa adiknya ini selalu mengkonsumsi minuman keras dan lem Aibon, sehingga dari kakak kandungnya ini menegur yang bersangkutan, tetapi malah adik kandungnya ini sendiri kembali memukuli kakaknya sehingga mengalami luka pada pelipis sebelah kanan. Oleh sebab itu kakak kandung dari si pelaku ini datang melapor di Polsek Mimika Baru. Oleh sebab itu kami dari Polsek Mimika Baru dan piket perintis merespon ke TKP yang dimaksud, tetapi pada saat kami tiba di TKP si pelaku sudah melarikan diri. Oleh sebab itu kami menyarankan kepada kakak kandungnya untuk apabila yang bersangkutan datang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan agar melapor ke Polsek Mimika Baru. Selama ini pelaku sering mabuk dan membuat onar sehingga keluarga dan warga sekitar resah. Dengan pelaporan ini, keluarga dan warga berharap aparat segera menangkap pelaku agar jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Liana diantar orang tuanya mendatangi Polres Merauke Sabtu lalu. Liana yang masih duduk di bangku SMK di Merauke ini Jumat lalu dianiaya orang tak dikenal dengan senjata tajam. Korban mengatakan saat pulang dari les privat ia sudah merasa ada yang membuntutinya dengan sepeda motor di gang gereja Katedral Merauke. Liana mencoba menghindar dengan mencari jalan lain, namun dia terus dibuntuti hingga akhirnya pelaku menabrak Liana dengan sepeda motor hingga terjatuh. Pelaku kemudian menikam dengan senjata tajam hingga pinggang belakangnya terluka. Liana membawa sejumlah barang bukti termasuk baju yang berlumuran darah yang ia kenakan saat terjadi penganiayaan. Tiba-tiba terlapor atau pelaku ini dari belakang langsung tabrak dia dengan motor, langsung tikam dia dari belakang, langsung dong mereka berdua terlapor maupun pelapor sama-sama jatuh. Setelah jatuh, karena dia sudah merasa sakit, dia tidak berdaya, dia tidak sempat bangun. Pelaku ini bangun tiba-tiba langsung lari meninggalkan korban di tempat kejadian. Barang korban sendiri ada yang dicuri nggak, seperti HP dan lain-lainnya? Maksudnya bagaimana? Barang-barang korban, barang-barang berharga korban diambil sama pelaku. Kalau barang-barangnya saya pikir tidak ada. Tidak ada karena mungkin dia punya tujuan lain, kita juga tidak tahu. Tapi informasi yang kita dapat di TKP dari korban seperti itu. Belum diketahui motif dari penyerangan ini dan polisi saat ini masih memburu si pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi masih terus memburu kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Joni Botak. Aparat keamanan tidak akan memberikan ruang gerak bagi kelompok ini. Kemanapun mereka pergi, aparat akan menangkapnya hidup atau mati.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri menegaskan Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI Polri di wilayah Mimika saat ini tengah mengejar KKB pimpinan Johnny Botak yang diduga melarikan diri masuk hutan. Kelompok ini sebelumnya melakukan penembakan di areal tambang PT Freeport Indonesia. Kami akan cari Johnny Botak sampai kemanapun. Para pelaku kejahatan harus kita tahan, kita tangkap hidup maupun mati. Karena kita negara hukum, tidak boleh bertindak masyarakat yang tidak taat pada aturan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi dia masih dalam kejepit, kita akan cari itu dan kita tunggu sampai dia keluar. Itu kepastian yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. TNI Polri tidak akan mundur selangkah. Dan saya sudah kemarin himbau masyarakat yang biasa selalu berusaha untuk mencari mendulang di areal yang sedang diawasi oleh kami, kita minta untuk tidak lagi mendulang di situ. Berikan kesempatan kepada TNI Polri untuk melakukan tugasnya. Polisi menduga Johnny Botak saat ini berada di sekitar mil 43 hingga mil 50 PT Freeport Indonesia. Lokasi ini diduga menjadi basis operasi kelompok Johnny Botak yang saat ini posisinya sudah terkepung aparat. Kapolda Papua memastikan pasukannya tidak akan mundur dan akan menunggu Johnny Botak CS keluar dari persembunyiannya. Kapolda menghimbau agar warga tidak melakukan aktivitas tambang di lokasi ini karena suatu saat bisa saja terjadi kontak senjata antara aparat dan KKB. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Situasi di Kabupaten Bovendigul saat ini aman pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta KPU setempat melakukan pemungutan suara ulang. Jaminan tersebut ditegaskan Bupati Bovendigul Khairul Anwar. Kendati ia mengaku setiap hari masih terjadi aksi unjuk rasa namun tidak melibatkan massa yang besar dan masih mematuhi prokes dan undang-undang. Kondusif dalam tahap-tahap wajar bahwa masih ada penyampaian aspirasi dari pendukung paslon yang didiskualifikasi oleh MK itu tetap dilaksanakan dalam pengawasan dari pihak keamanan. Jadi sejauh ini tetap aman dan kondusif. Kita berharap terus bisa kondusif. Saat ini KPU masih menyusun jadwal pencoblosan ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bovendigul. MK hanya memberi tenggat waktu 3 bulan sejak menjatuhkan putusan pekan lalu. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan pemungutan suara di Bovendigul harus dilakukan ulang karena pasangan yang menang, yakni Yusak Kialuwo dan Yakob Waremba, tidak memenuhi syarat karena pernah terseret kasus korupsi. Keputusan MK ini akhirnya menuai protes yang dilancarkan kubu pasangan Yusak dan Yakob. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Maraknya kriminalitas di Merauke saat ini mendorong jajaran Polres Merauke terus meningkatkan patroli di kawasan yang rawan seperti kawasan Buti, Yobar, Kelapa Lima, dan di Jalan Brawijaya. Di kawasan tersebut memang rawan kriminalitas seperti penjamretan, pemalakan, hingga ulah pemabuk yang kerap membuat onar dan merepotkan warga. Kabag Humas Polres Merauke AKP Arifin meminta warga Merauke agar lebih waspada dan bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. Polres Merauke memberikan himbauan kepada masyarakat agar 1. Selalu waspada dan berhati-hati. Warga jangan menyimpan barang berharga di sembarang tempat. 2. Selalu dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan mengantisipasi niat dan kesempatan dari penjahat. 3. Bagi kaum hawa, jangan dipamerkan HP yang dapat menimbulkan niat daripada pencuri atau penjahat. 4. Bila berjalan kaki, agar mengajak teman, agar menghindari niat daripada penjahat itu sendiri. 5. Bagi pemilik toko dan warung makan dihimbau untuk memasang CCTV agar memudahkan aparat
keamanan untuk mengidentifikasi dari penjahat. Aksi kriminal di Merauke belakangan semakin meresahkan, pelaku bahkan nekat beraksi di tempat umum. Semenjak pandemi, Polri mencatat tingkat kriminalitas cenderung naik. Banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya beban ekonomi yang semakin sulit akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan umat Katolik di Merauke Minggu kemarin melaksanakan ibadah Minggu Palma sebagai awal pekan suci menyambut Paskah. Khusus di Gereja Katedral Merauke, ibadah Minggu Palma dibagi dalam 3 waktu ibadah, yakni ibadah pukul 7 pagi, pukul 10, dan pukul 4 sore. Pembagian waktu ini dilakukan agar jemaat merasa nyaman dan aman sesuai pemberlakuan protokol kesehatan. Gereja Katolik di seluruh dunia, termasuk di Paroki Katedral Merauke, sedang merayakan perayaan Misa Minggu Palem. Hari ini Yesus disambut dengan meriah masuk kota Yerusalem sebagai Raja. Dan ini juga menjadi awal dari Pekan Suci untuk menyongsong Pesta Paskah. Hari ini umat Katolik semua di seluruh dunia termasuk Katedral Merauke berusaha untuk mengikuti dan juga mengimani Yesus yang adalah Raja, yang kemudian dalam pekan suci ini kita akan merayakan sengsara, wafat, dan juga kebangkitan Yesus. Yesus yang Raja mau menderita, mau mengambil bagian dalam kedosaan manusia dan mengantar manusia untuk kembali kepada Allah melalui peristiwa penderitaan yang akan kita rayakan dalam pekan suci. Jadi Minggu Palem ini menjadi pintu masuk bagi umat Katolik untuk memasuki Minggu Paskah. Dalam memasuki pekan suci, kita melakukan perayaan misa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan standar yang sangat tinggi, dalam arti bahwa kursi sudah kita atur, tidak dapat dirubah-rubah oleh umat, dan juga sebelum misa kita sudah steril gereja dengan alat-alat yang lebih canggih. Kemudian juga pada saat perayaan misa berlangsung, itu kendaraan-kendaraan disterilkan oleh anak-anak UMK dengan menyemprotkan disinfektan di kendaraan-kendaraan. Kemudian jeda waktu misa antara misa pertama dan misa kedua, kami sudah bikin jedanya 3 jam supaya kami punya waktu untuk melakukan persiapan secara matang untuk kita menegakkan protokol kesehatan. Kami juga sudah membuat 2 profil tank, kemarin 1 tempat 1 pintu, sekarang kami buat jadi 2 pintu supaya penumpukan umat itu tidak terjadi. Ini kita belajar dari pengalaman pada Natal, pada saat umat terlalu banyak, sehingga kita membatasi dengan cara membuat 2 pintu langsung dengan standar kesehatan yang sangat tinggi. Pengurus gereja juga melarang lansia dan anak-anak untuk beribadah di gereja. Sebagai gantinya, gereja menyiapkan layanan video daring agar mereka tetap bisa beribadah. Pekan Suci Paskah selama sepekan ke depan akan berlangsung hingga 4 April yang merupakan puncak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus kematian akibat COVID-19 di 5 kabupaten di Papua mengkhawatirkan karena jumlahnya meningkat tajam. Kelima kabupaten tersebut adalah Merauke, Biak Numfor, Jayapura, Nabire, dan Kepulauan Yapen. Persentase kematian di 5 daerah ini lebih tinggi dari persentase kematian akibat COVID secara global, yakni 2,5%. Saat ini jumlah penderita COVID-19 yang meninggal dunia di Merauke sebanyak 47 orang, Biak Numfor 52 orang, Jayapura 48 orang, Nabire 14 orang, dan Kepulauan Yapen 7 orang. Ketua Satgas COVID-19 Papua, Welia Mandiri, mengatakan banyaknya penderita COVID di Papua yang meninggal dunia disebabkan terlambat ditangani karena penderita enggan memeriksakan diri walaupun telah terpapar COVID-19. Masing-masing orang yang terkonfirmasi, terkonfirmasi kasus, lambat melakukan pengecekan di rumah sakit atau di puskesmas. Ketika cepat melakukan itu, maka bisa cepat untuk melakukan tindakan. Lalu yang berikut adalah bahwa kita harus
cepat untuk menyiapkan peralatan. Kan di beberapa tempat ini kan kesehatan di beberapa kota ini fasilitas yang kurang. Ini juga berdampak untuk angka ini naik. Begitu. Karena kita punya ketersediaan peralatan yang sangat kurang. Itu persoalannya. Oleh sebab itu ketika ada yang sudah merasa, cepat untuk ambil langkah-langkah. Ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke dokter untuk secepatnya untuk diperiksa. Pemerintah terus menghimbau warga segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat apabila mengalami gejala-gejala awal COVID, misalnya demam, sakit kepala, hilangnya fungsi indera penciuman dan indera perasa. Pemprov Papua telah menyiapkan sebanyak 1.100 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas untuk melaksanakan protokol kesehatan di tingkat kelurahan. Satuan ini juga berperan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan vaksinasi di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan vaksin ke sejumlah daerah di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan baru, yakni memberlakukan jeda waktu dari vaksinasi dosis pertama ke dosis kedua. Sebelumnya, masa jeda atau masa tunggu vaksinasi dosis pertama ke vaksinasi dosis kedua hanya 14 hari. Kini, jeda waktu tersebut ditambah menjadi 28 hari atau 4 minggu. Ini berarti orang yang sudah disuntik vaksin dosis pertama kini harus menunggu selama 28 hari untuk divaksin dosis berikutnya. Kepala Seksi Imunisasi Dinkes Merauke, Seropina Dumatubun mengatakan pihaknya akan menerapkan instruksi dari Kemenkes soal kebijakan baru tersebut. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pekan depan. Pemberian ini sebenarnya dari teman-teman sudah ada SMS 11 yang disampaikan bahwa pemberian tahap kedua itu sudah harus sesuai edaran 28 hari. Tetapi kebijakan kepala dinas karena sudah disampaikan kepada MKPD SKPD, maka kita laksanakan sampai hari Sabtu saja. Nanti setelah hari Sabtu, hari Senin itu sudah sesuai jadwal 28 hari. Tetapi tetap lansia tetap dilayani. Seperti diketahui, setiap orang akan menerima 2 dosis vaksin dengan jeda waktu tertentu. Sejumlah ahli mengatakan jeda waktu yang lebih lama justru akan membentuk antibodi sehingga memberikan perlindungan yang optimal. Kendati demikian, selama jeda waktu tersebut, resiko penularan masih tetap tinggi, sehingga mereka yang sudah divaksin tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi tahap kedua terhadap pelayan publik Sabtu lalu kembali dilaksanakan di Aula RRI Merauke. Hingga April mendatang, vaksinasi tahap kedua diharapkan sudah selesai sehingga bisa dilanjutkan vaksinasi tahap berikutnya. Petugas vaksinator Dinkes Merauke memvaksin ratusan pelayan publik yang terdiri dari guru, karyawan bank, serta jurnalis. Sejumlah pelayan publik dan jurnalis yang divaksin mengaku tidak merasakan efek samping apapun setelah divaksin pertama 14 hari yang lalu. Harapannya supaya masyarakat bisa vaksin, karena ini kan pemerintah sudah menyiapkan, artinya sudah gratis dan sudah dinyatakan halal. Masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu tidak perlu takut, disuntik juga tidak terasa gitu. Penting tidak ada penyakit bawaan. Yang kedua ya Bu ya? Iya. Vaksin pertama 2 minggu lalu Bu, setelah vaksin apa ada gejala dampaknya Ibu rasakan? Tidak. Tidak ada ya? Iya. Nah Ibu, apa harapan Ibu untuk warga masyarakat di Kota Merauke terkait dengan pelaksanaan vaksin ini yang Ibu sudah lakukan ini? Setelah divaksin kami berharap semoga virus ini bisa berakhir. Gitu. Ajakan untuk warga masyarakat Bu, Iya. untuk vaksin seperti Iya. apa ajakan Ibu? Ayo kita vaksin sama-sama supaya bisa memberantas virus corona. Sebanyak 60.000 pelayan publik di Merauke akan divaksinasi hingga April mendatang. Vaksin COVID-19 sejauh ini terbukti aman karena sebagian besar mereka yang sudah divaksin mengaku tidak merasakan gejala atau efek samping. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan
Wanyambe.